الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jal atas dasar nikmat dan karunia yang Allah terus berikan kepada kita sehingga sampai hari ini, saat ini kita terus bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan yang Allah perintahkan terhadap kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini kita semua merasakan manisnya ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita atas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam ini kita melanjutkan membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah li Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma dalam membahas kitab Syarah Manzumah Mimiyah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Kita masih berada dalam pembahasan terkait seputar Al-Quran, di mana seorang penuntut ilmu, orang muslim, maka di dalam Al-Quran dan tentang Al-Quran, maka dia memiliki adab dan etika. Seorang yang berilmu atau penuntut ilmu, maka dia berhukum dengan kejelasan-kejelasan dari dalil-dalil Al-Quran yang muhkam, dan dia menyerahkan perkara-perkara yang mubham atau yang mutasyabih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dianjurkan sebagai seorang penuntut ilmu untuk memahami makna Al-Quran itu dengan dalil yang jelas, riwayat yang sharih, tidak berbicara tentang Al-Quran dengan logika pribadi yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama sama sekali tentang apa yang kita ucapkan itu, karena itu akan berakibat kita mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jal dengan ketidakadaan ilmu lalu berbicara tentang Al-Quran. Kemudian Syekh juga menasihatkan kepada kita agar kita tidak berdebat di dalam Al-Quran ini tentang masalah Al-Quran pada perkara-perkara yang Nabi SAW, demikian pula para sahabat dan para ulama salaf zaman dahulu, mereka tidak memperdebatkan Al-Quran,
dan berdebat tentang Al-Quran ini adalah bentuk perkara yang bisa mengkafirkan. Kenapa? Karena perdebatan tentang Al-Quran ini akan mengantarkan kepada keraguan dan juga ujungnya mendustakan Al-Quran. Maka tidak ada perdebatan tentang masalah Al-Quran. Tidak perlu kita adakan studi banding antara kitab-kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Dengan habisnya waktu kita untuk mempelajari kitab-kitab agama lain. Nah, ini perkara yang tidak bermanfaat sama sekali. Justru perdebatan-perdebatan terkait dengan masalah Al-Quran ini, maka dia akan mengantarkan kepada keraguan dan mengantarkan kepada pendustaan terhadap Al-Quran. Maka sangat banyak sekali contoh orang yang hafal Quran dan memahami isi tafsir kandungan Al-Quran, namun mereka ragu dengan Quran yang mereka hafal dan mereka ilmui, disebabkan karena terlalu banyak berdebat tentang Al-Quran, terlalu banyak berbicara tentang Al-Quran pada sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh satupun ulama sebelumnya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga larangan-larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran, untuk kita tidak melakukan dan menjauhinya. Dan apabila itu adalah perintah dalam Al-Quran, maka kita menjadi orang yang tidak memiliki kebimbangan untuk melakukan perintah itu, komitmen di atas perintah. Nah, ini perkara-perkara yang dibahas oleh Syekh di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di pembahasan halaman 97 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, Syarhul Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah li Fadilati Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Halaman 97, bait syair 93. Bait syair 93. Qala an-Nadhim rahimahullah, wa ma tashabaha fawwid lil ilahi wa la takhud fa khawduka fihi mujibun niqami. Kata beliau rahimahullah, wa ma tashabaha, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, wa ma tashabaha, semua ayat yang tidak jelas maknanya, mutasyabih, fawwid, serahkanlah kepada siapa? Lil ilah, kepada Allah. Serahkan maknanya kepada Allah. Wala takhud, jangan berani berbicara, jangan berani berbincang. Fa khawduka fih mujibun niqami. Fa khawduka fih, karena pembicaraanmu tentang Quran yang engkau tidak ilmui, mujibun niqami, itu semua mengantarkan kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang benar. Allah perintahkan kepada kita dalam surah Al-Isra untuk tidak berbicara tentang sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya, kata Allah. Jangan. Ketika mendapati ayat-ayat tentang ayat mutasyabih, ayat yang maknanya itu samar-samar, tidak jelas, serahkan kepada Allah. Seperti misalnya ada yang bertanya kepada kita, bukankah setiap seorang yang berada dalam surga mereka mendapatkan apa yang mereka mau? Benar, kita katakan. Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah berfirman bahwa bagi merekalah penduduk surga itu apa yang mereka mau, dan Allah kasih semua apa yang mereka minta. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau saya minta yang seperti ini, minta yang seperti itu? Kalau disebutkan di dalam surga, misalnya seorang akan mendapatkan nikmat-nikmat, seperti misalnya disebutkan jannat tajri tahtahal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah keadaannya persis seperti kita berada di atas jembatan, kemudian di bawahnya sungai, lalu ada pemandangan-pemandangan yang indah? Apakah seperti itu? Jawabannya, kita serahkan
perkara gaib ini kepada Allah. Kita tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak Allah kabarkan. Allah memberitakan di dalam Al-Quran bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi nikmat yang didapatkan di surga itu tidak bisa dibayangkan dengan akal. Tidak bisa dibayangkan dengan apa? Panca indera. Setiap nikmat yang dilihat itu adalah sesuatu yang tidak pernah terbetik di dalam hati. Tidak pernah dilihat oleh mata, dan itu semua adalah perkara yang gaib. Serahkan sama Allah. Kita tidak katakan bahwa dia itu begini dan begitu, bahwasanya dia memiliki ini dan itu. Tidak. Berbicara tentang perkara-perkara gaib yang tidak dijelaskan di dalam syariat, ini hendaknya seorang hamba berhati-hati. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Itu maknanya. Jangan bicara tentang sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Jangan. Serahkan sama Allah. Kita hanya diberi gambaran secara global. Rinciannya Allah tidak beritakan, kita katakan kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fawwid lil ilah. Serahkan seluruh maknanya kepada Allah. Urusan hakikatnya kepada Allah. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Isra tadi, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan mata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan Allah tanya pada hari akhirat, di hari kiamat kemudian. Maka orang-orang yang berbicara tentang perkara-perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang tidak jelas maknanya, tidak diketahui bagi orang-orang yang awam, min jamahiri a'wamin nas, dari keumuman kebanyakan manusia yang tidak mengerti agama, maka la takhut fakhautuka fihi mujibun niqami. Jangan berani berbicara, karena pembicaraanmu tentang itu mujibun niqami, itu mengantarkan engkau mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. Makanya kaidahnya taskut taslim, engkau diam engkau selamat. Kata Syekh, huna yubayyinul manhaj as-sadid bima tasyabaha min ayil Quran. Di sini terdapat penjelasan tentang metodologi pada perkara-perkara dari ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Wallahu Azza wa Jalla qala, Allah berfirman, minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Di dalam Al-Quran itu di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Hunna ummul kitab, itulah induknya Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat, tapi sebagian ayat ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat mutasyabih. Ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah dan orang yang dalam ilmunya, para ulama. Wal Qur'anu fihi ayatun mutasyabihat. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabih yang belum jelas maknanya, yang kita tidak tahu artinya, makna hakikatnya kita tidak mengerti. Wal mutasyabih huna yuqabilul muhkam, yang diinginkan dengan kalimat mutasyabih dalam ayat di sini, yuqabilul muhkam, itu adalah yuqabil. Yuqabil itu artinya lawan atau kebalikan dari ayat yang muhkam. Muhkam itu apa? Ayat Quran yang muhkam, huwal wadihul makna, itu adalah ayat yang maknanya jelas. Ini namanya ayat muhkam, jelas. Misalnya kalau dikatakan Allahu ahad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Siapa yang tidak tahu artinya esa? Esa itu artinya ahad. Ahad itu artinya satu. Baik. Dan ahad disebut dengan kalimat ahad karena ahad bermakna satu, tidak ada duanya. Tidak Allah sebut dengan kalimat Allahu wahid, karena kalau wahid itu satu. Kalau wahid ada isnain, ada thalatha, ada arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, dan seterusnya. Ini kalau wahid. Tapi kalau ahad, ahad bermakna satu, tidak ada duanya. Itulah Allah. Ini muhkam atau mutasyabih? Muhkam, jelas. Orang tidak tanya lagi. Katakanlah Allah itu esa, satu. Orang tidak tanya lagi. Maksudnya satu itu seperti apa? Orang tidak tanya. Ini namanya ayat-ayat yang jelas, muhkam, al-wadihul makna, maknanya jelas. Tapi di sana ada ayat-ayat yang mutasyabih,
ayat-ayat yang maknanya itu tidak diketahui kecuali orang yang dalam ilmunya, atau kecuali Allah Azza wa Jal dan para ulama yang mengerti dengan menimbang dalil-dalil yang banyak. Al-zahirud dalalah wal mutasyabih huwa alladhi yashtabihul ma'na fih wa la tadharud dalalah. Ayat yang muhkam itu al-wadihul makna, maknanya jelas. Al-zahirud dalalah, yang sangat jelas pendalilannya. Adapun ayat mutasyabih, huwa alladhi yashtabihul ma'na fih, dia adalah ayat-ayat yang tidak jelas makna di dalamnya. Wala tadharud dalalah, dan tidak nampak pendalilannya. Maka yang seperti ini serahkan sama Allah. Wa hadza tasyabuh huwa fil haqiqati tasyabuhun nisbi laisa mutlaqa. Kata beliau, ayat-ayat yang tidak jelas di sini itu adalah ayat-ayat yang tidak jelas secara relatif, bukan ayat yang tidak jelas maknanya secara mutlak. Maksudnya ikhwah, kalau kita dapati ada ayat-ayat yang tidak jelas, tidak maksudnya semua orang tidak tahu tentang maksud ayat itu. Tidak ada di dalam Al-Quran dari firman Allah Azza wa Jal yang tidak dipahami maknanya. Kita paham maknanya, tetapi itu relatif. Mungkin orang awam tidak tahu, ya. Mungkin ayat-ayat yang muhkam jelas pun, sekelas Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, mungkin orang awam kalau ditanya mutasyabih juga sama dia ini. Apa maknanya? Saya tidak tahu. Allah itu satu. Apa maknanya? Baik. Li'annahu laisa fil Qur'ani ayatun la yufhamu ma'naha mutlaqa. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang tidak diketahui sama sekali maknanya. Itu tidak ada, ya kan? Kita paham maknanya. Contoh misalnya ada ayat-ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Kita paham maknanya, Allah beristiwa. Istiwa itu apa? Orang Arab kalau disebut dengan kalimat istiwa, maka mereka mendefinisikan istiwa itu artinya al-ulu wartafa'a, Allah itu tinggi. Al-ulu, al-istiwa bermakna ala, Allah itu tinggi. Bagaimana ketinggiannya Allah, bagaimananya kaifiat, sifat, bagaimana hakikat, itu semua kita tidak tahu, serahkan sama Allah. Allah berfirman dalam Quran, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Di dalam surah Shad Allah berfirman, ya iblis, membantah iblis dengan kesombongannya tatkala tidak mau sujud kepada Nabi Adam saat diperintahkan untuk sujud. Allah katakan, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang mencegahmu, antas juda lima khalaqtu biyadai, untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kata Allah. Astakbarta, apakah engkau sombong? Am kunta minal alin, atau engkau menganggap engkau itu adalah orang yang paling tinggi, orang yang lebih tinggi, kedudukanmu lebih tinggi? Maka iblis dengan sombongnya menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, engkau cipta aku dari api, sedangkan dia kau cipta dari tanah. Jawaban iblis. Allah mengatakan, ukhruj fa innaka rajim, keluarlah engkau dari surga ini, engkau adalah makhluk yang dirajam. Makhluk yang dirajam, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya, Allah katakan bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan iblis dengan tangannya. Maka tidak ada yang tidak tahu makna yadun. Yadun artinya tangan. Kita paham. Allah ciptakan iblis dengan tangan Allah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Bukan kita yang katakan, Allah yang bilang. Tapi kalau ditanya bagaimana hakikatnya tangan Allah itu, apakah tangan Allah itu sama dengan makhluk? Apakah dari lengan atas sampai lengan yang paling bawah, kemudian di pertengahannya ada siku misalnya, atau jari jemarinya Allah itu berapa? Ini semua tidak Allah beritakan. Serahkan sama Allah.
Jangan kita pandai-pandaian. Untuk apa? Berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Oh, tangan Allah itu begini-begini. Pokoknya tangan Allah itu seperti ini, seperti itu. Baik. Maka kita katakan ini adalah perkara yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka Syekh mengatakan li'annahu laisa fil Qur'ani ayatun la yufhamu ma'naha mutlaqa. Tidak ada satupun dalam Quran ini ayat yang tidak diketahui maknanya secara mutlak. Itu tidak ada. Tahu, tapi kaifiat hakikatnya seperti apa serahkan sama Allah. Wallahu khatabana bikalamin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala khatabana, Allah berbicara kepada kita bikalamin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Kita orang Indonesia tidak tahu bahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab sehingga tatkala Allah berbicara di dalam Al-Qur'an bikalamin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, maka kita paham maknanya seperti ini, maknanya seperti ini. Tapi hakikat kaifiat bagaimananya serahkan sama Allah. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, Allah melihat. Mendengar berarti Allah punya telinga, mendengar begitu. Allah melihat berarti Allah punya mata, melihat begitu. Bagaimana? Serahkan sama Allah. Maknanya kita paham bahwa Allah basir, Allah maha melihat. Allah sami, Allah maha mendengar. Tapi bagaimana pendengarannya Allah itu? Bagaimana penglihatannya Allah itu? Serahkan sama Allah Azza wa Jal. Yang jelas, kalau Allah mensifati suatu sifat tentang dirinya, yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, itu dengan sesuatu yang layak bagi Allah dan sesuai dengan keagungan Allah. Tentu tidak akan sama antara khalik dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Bagaimana caranya antara khalik dengan makhluk itu sama. Dan yang batil itu kaidah yang mengatakan tidak boleh menyematkan satu sifat yang ada pada Allah lalu sifat itu juga ada pada makhluk. Ini kaidah batil. Bagaimana caranya? Kalau setiap apa yang ada pada Allah lalu ada juga pada makhluk, lalu kita tolak untuk Allah dengan alasan bahwa Allah tidak akan sama dengan makhluk. Benar, Allah nggak sama dengan makhluk memang. Tapi kalau Allah bilang Allah begitu, masa kita tolak dan kita tidak mengatakan Allah begitu, sementara Allah katakan begitu dalam Quran, Nabi katakan begitu dalam hadis? Maka kita katakan orang yang mengatakan setiap sifat Allah yang bersamaan atau memiliki makna sama secara nama walaupun tak sama secara hakikat, maka kita tidak katakan bahwa itu harus kita tolak dari Allah untuk mentanzih Allah, mensucikan. Tidak. Ini kaidah jahil, kaidah yang tidak dikenal dari ulama-ulama salaf. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW tentang Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kaifiat bagaimananya, kalau Allah tidak ceritakan, kita tidak tahu, serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kalau kita katakan bahwa setiap yang melekat kepada Allah lalu ada juga pada makhluk, lalu kita tolak yang ada pada Allah, ini kan susah nanti. Ini kata-katakan misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Shad, Allah ciptakan iblis itu dengan tangannya. Berarti iblis punya tangan, manusia punya tangan. Kalau gitu jangan katakan Allah punya tangan. Nanti itu sama dengan kita mengatakan Allah itu ya sama dengan makhluk karena sama-sama punya tangan. Jawabannya apa? Allah memiliki sifat-sifat yang melekat dengan Allah, itu hanya sama secara nama tapi tidak sama secara hakikat. Apa yang melekat pada Allah yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, itu sesuai dengan apa yang layak bagi Allah dan apa yang merupakan keagungan untuk Allah. Baik. Kemudian kalau misalnya kita katakan makhluk hidup, Allah juga hidup, kalau gitu jangan katakan Allah hidup, karena makhluk hidup, manusia hidup kan? Nah, kalau gitu jangan katakan Allah hidup. Nah, ini kan habis dia kalau seperti ini, kena skakmat, sudah tidak bisa bergerak, ya kan? Kenapa? Kenapa enggak ditolak? Kalau begitu jangan katakan Allah itu hidup, karena makhluk hidup, manusia hidup. Kalau tetapkan Allah hidup, berarti manusia hidup, berarti Allah sama dengan makhluknya. Nah, ini kan susah nanti, repot, bikin kaidah batil, tidak dikenal dari kalangan salaf kaidah seperti ini. Maka Allahu khatabana bikalamin arabiyyin mubin. Allah bicara dengan bahasa Arab yang jelas, fahami maknanya. Laisa fihi ayatun mutasyabihah tasyabuhan mutlaqa, yang tidak ada sama sekali yang tidak jelas maknanya untuk semua orang.
Kata beliau, laisa fihi ayatun mutasyabihah tasyabuhan mutlaqa. Ya, kata beliau, tidak ada di dalamnya ayat-ayat yang tidak jelas maknanya untuk semua orang. Enggak. Kalau kita bilang semua enggak faham maknanya, itu enggak akan ada. Kalau jumpalah ayat misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, apa artinya? Udah kita enggak tahu, serahkan aja sama Allah. Innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir. Allah Maha Sami, Maha Basir. Apa Sami, apa Basir? Udahlah kita enggak tahu apa itu Sami, apa itu Basir. Serahkan sama Allah. Nah, ini akidah mufawwidhah. Akidah orang-orang yang memiliki sifat tafwid. Semuanya diserahkan sama Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidatus salaf, maka mereka menetapkan apa yang ditetapkan, mereka mengerti maknanya, tapi hakikat kaifiyat bagaimana-bagaimananya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak dijelaskan. Baik, kemudian saya mengatakan ayyakfa ma'naha wa fahmaha ala kulli wahid, yaitu tidak diketahui maknanya dan tidak bisa dipahami oleh setiap orang. Baik, yaqulu Mujahid rahimahullah. Kata Mujahid, Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas, dari ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang belajar langsung kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ulamanya sahabat. Beliau ini ahli dalam bidang tafsir. Nabi SAW mendoakan doa khusus untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, faqihu fid din, pahamkan anak ini tentang urusan agamanya, wa alimhu ta'wil, ajarkan dia tentang ilmu ta'wil, tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas ini pernah belajar dalam jangka waktu yang lama, membacakan Al-Quran beberapa kali kepada Abdullah bin Abbas. Kata Mujahid bin Jabr, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, demikian pula disebut di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, bahwasanya Mujahid rahimahullah mengatakan, aradtul mushaf ala ibn Abbas, thalatha aradat min fatihatihi ila khatimatihi, auqafahu 'inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Kata Mujahid, aradtul mushaf, aku pernah menyodorkan mushaf ala bin Abbas kepada Abdullah bin Abbas, thalatha aradat, 3 kali sodoran, 3 kali khatam. Aku pernah menyodorkan ayat Quran, artinya dihafalnya ayat Quran itu dan dibacakannya dengan Abdullah bin Abbas sebanyak 3 kali khatam. Hebat sekali ini jemaah. Min fatihatihi ila khatimatihi, mulai dari ayat pembukanya sampai ayat penutupnya, maksudnya dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 3 kali aku sodorkan, aku baca. Auqafahu 'inda kulli ayatin wa as'aluhu anha, aku meminta Abdullah bin Abbas auqafahu, untuk wakaf, untuk berhenti. Aku meminta Abdullah bin Abbas untuk berhenti 'inda kulli ayah, setiap dia baca satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu ayat, berhenti. Apa yang dilakukan? Wa as'aluhu anha, aku tanya apa makna tafsirnya, semuanya sampai tuntas dengan penjelasan Abdullah bin Abbas. Lanjut, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa maknanya? Lanjut, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Setelah itu lanjut ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, terus sampai surah An-Nas. Bayangkan bagaimana waktu ulama-ulama salaf zaman dahulu itu bisa mengkhatamkan Quran sekaligus mempelajari tafsirnya. Dan itu sampai 3 kali khatam. Bayangkan jemaah, seorang yang belajar agama dengan mempelajari tafsir Al-Quran, lalu dia membacakan ayat tersebut kepada gurunya. Tidaklah setiap ayat dia berhenti kecuali dia bertanya apa makna tafsirnya, dijelaskan gurunya, nanya lagi apa makna tafsirnya, sampai 3 kali khatam. Bagaimana mutkinnya, luar biasa itu. Menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun ayat yang tidak ditahu maknanya itu apa, tidak ada. Kecuali ya kayak tadi, kayak ayat-ayat yang kita jelaskan, seperti misalnya Alif Lam Mim, apa artinya? Kaf Ha Ya Ain Shad, apa artinya? Alif Lam Ra, apa artinya? Nah, ini kan tidak ada yang tahu maknanya. Allah tidak pernah menjelaskan, dan bahasa Arab pun tidak mengenal itu. Ya, orang Arab pun tidak paham itu maknanya. Tapi kalau ayat-ayat yang secara umum dikatakan ini nggak ada yang tahu artinya, nggak ada itu, nggak ada. Yang nggak tahu itu hanya apa? Orang-orang awam yang nggak belajar. Para ulama tahu tentang itu. Ya, baik.
Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Jaa 'an Ibnu Abbas annahu qala. Juga diriwayatkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas bahwa beliau pernah mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, at-tafsiru ala arba'ati anha'. Bahwasanya penafsiran Al-Qur'an itu ada 4 macam. Ini perlu kita pahami bahwa menafsirkan Al-Qur'an itu ada 4 macam. Yang pertama, fatafsiru la yu'dharu ahadun fi fahmihi, yaitu penafsiran yang pertama, penafsiran la yu'dharu ahadun fi fahmihi, yang tidak boleh ada satupun manusia dimaklumi dan dimaafkan jika tidak mengerti maksud dari ayat tersebut. Ini hal-hal yang sangat mendasar dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti contoh yang kita katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ini kan enggak boleh orang enggak tahu ini. Masa enggak tahu artinya Esa? Enggak boleh ini. Ini enggak dimaafkan kalau ada yang enggak tahu. Allah itu Esa apa? Esa dalam segala perbuatannya. Esa dalam segala apa? Penciptaan. Esa dalam segala apa? Peribadatan yang diperuntukkan untuk Allah. Allah Maha Esa. Ini enggak boleh enggak tahu kita ini. Jangan sampai kalau dikatakan, oh enggak apa-apa, menyembah ini dan itu enggak apa-apa. Yang penting kita itu baik. Mau kita menyembah ini hari ini, besok menyembah itu. Kita memiliki Tuhan banyak, yang penting kita baik, enggak buat zalim. Ini batil, akidah seperti ini. Ini penafsiran Quran yang pertama. Penafsiran la yu'dharu ahadun fi fahmih. Yang orang enggak tahu, enggak dikasih udzur, berdosa dia. Yang kedua, tafsirun ta'rifuhul Arab min lughatiha, yaitu penafsiran Al-Quran ta'rifuhul Arab, yang diketahui oleh orang Arab dari bahasanya. Jadi orang Arab tahu. Kayak tadilah misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Thaha ayat 6. Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allah 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Orang Arab paham itu. Ya, kalau dibilang istiwa, maka mereka mengatakan istiwa bimakna al-ulu wartafa. Enggak ada itu orang Arab yang mengatakan istiwa maknanya istaula, itu enggak ada itu. Itu ditafsirkan oleh orang Ajam. Orang Ajam, orang luar Arab. Kita Indonesia ini Ajam namanya. Orang apa lagi? Orang Malaysia, Ajam namanya. Orang Thailand, Cina, ini Ajam namanya. Orang selain orang Arab. Tidak ada dikenal satupun seperti itu. Coba cari di buku manapun. Ada enggak? Pernah ulama-ulama ahli pakar bahasa Arab menafsirkan istawa maknanya istaula, menguasai. Allah menguasai arsy. Dari mana itu penafsiran istaula? Kalau enggak dari ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan yang menafsirkan itu. Apakah orang Arab mengenal itu? Enggak. Makanya Imam Malik, ini sering kita sebutkan ya, Imam Malik, atau Imam Malik ya, gurunya Imam Syafi'i ini, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik. Baik, ulama mazhab yang kedua setelah Abu Hanifah. Imam Malik pernah lagi mengadakan majelis, mengajari murid-muridnya. Lalu ada muridnya yang bertanya. Imam Malik ini dikenal ya, beliau ini seorang ulama yang sangat disegani oleh murid-muridnya. Bahkan tidak ada yang berani menatap wajah beliau saat beliau menyampaikan ilmu agama. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama, tidak ada yang berani membolak-balik buku seperti ini dan mendengarkan bolak-balik bukunya itu kepada Imam Malik. Saking segannya kepada Imam Malik rahimahullah. Tapi suatu ketika ada orang yang sangat berani bertanya kepada Imam Malik. Ini kejadian yang sangat aneh. Di zaman itu tidak pernah ada yang berani seperti ini. Dia nanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, kaifastawa?" Wahai Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah itu? Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Allah beristiwa. Istiwa itu maknanya sudah dimaklumi. Kalau anda orang Arab, anda pasti tahu. Dan tidak mungkin anda mengatakan istawa bimakna istaula. Istawa Allah tinggi, maknanya Allah menguasai. Tidak ada, itu tidak dikenal. Bahkan orang-orang yang tidak belajar agama pun, jangankan bicara tentang agama, orang nggak tahu agama, yang penting pandai bahasa Arab, dia nggak akan katakan istawa maknanya istaula, itu nggak dikenal. Ya. Itu nggak akan dikenal. Nggak ada yang bilang ini gelas, ini artinya ceret. Ada? Ini apa ini? Gelas. Lalu ada nggak orang nggak belajar bahasa Indonesia, nggak sekolah pun, nggak sekolah, dia tahu ini apa? Ada yang bilang ceret ini? Nggak ada yang bilang ceret. Sama dengan istawa. Kalau ada yang menafsirkan istaula, itu nggak ada orang Arab yang mengatakan istawa maknanya istaula menguasai, itu nggak ada itu. Baik.
Maka kata Imam Malik, marah, memerah wajah beliau. Ya, disebutkan saat itu beliau marah, memerah wajahnya dan mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istawa itu sudah diketahui, sudah dimaklumi. Ya. Wal kaifu majhul. Kamu bertanya bagaimananya, itu tidak diketahui. Saya pun tidak tahu karena Allah enggak memberitakan. Ya. Wal imanu bihi wajib. Engkau mengimani tentang Allah beristiwa wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Kamu bertanya begini, ini bid'ah ini. Belum pernah ada yang nanya seperti ini. Ya, zaman dulu saat Nabi mengajarkan kepada sahabat ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak pernah ada yang nanya, ya Rasulullah bagaimana itu Allah istiwa? Enggak ada yang nanya seperti itu. Ini kamu yang baru bertanya ini. Baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi penafsiran kedua kata Abdullah bin Abbas yaitu tafsirun ta'rifuhul Arabu bin lughatiha. Penafsiran yang diketahui oleh orang Arab dari bahasanya. Orang Arab paham ini. Orang Indonesia yang enggak paham belajar bahasa Arab sehingga mereka mengerti. Yang ketiga, tafsirun ya'lamuhur rasikhuna fil ilm. Penafsiran yang tidak diketahui oleh orang-orang kecuali diketahui oleh orang yang dalam ilmunya. Ya, para ulama tentu saja yang mereka mendalami ilmu dengan ditimbang dari bidang-bidang ilmu, dari segi bahasa Arab, dari segi ilmu fikihnya, usul fikihnya, qawaid fikihnya, dari segi tafsirnya, usul tafsirnya, dari segi akidahnya, dari segi bidang-bidang ilmu agamanya, sehingga terpetiklah kesimpulan dengan ijtihad ulama bahwasanya yang dimaksud adalah seperti ini. Dan para ulama itu mereka orang yang paling takut dengan Allah. Mereka tidak berbicara kecuali di atas ilmu dan ketentuan dalil syariat. Baik. Yang keempat, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan ada penafsiran dalam Quran itu yang enggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Ini seperti tadi ayat Alif Lam Mim, apa artinya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi pun tidak tahu itu. Nabi pun tidak apa? Tidak tahu tentang artinya itu. Baik. Ini sekilas terkait dengan penafsiran. Yang pertama apa tadi? Tafsiran yang semua orang harus tahu, enggak dimaafkan kalau enggak tahu. Ayat-ayat yang paling mendasar semua orang paham. Yang kedua, penafsiran yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasa mereka, bahasa Arab, sehingga orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Yadun artinya tangan, basirun artinya melihat, alimun artinya mengetahui, samiun artinya apa? Mendengar. Kita paham maknanya. Kemudian yang ketiga, penafsiran yang tidak diketahui oleh orang biasa, hanya ulama yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama Allah kalau kalian tidak tahu. Yang keempat, penafsiran tidak ada yang tahu kecuali memang hanya Allah. Bahkan ar-rasikhuna fil ilm, mereka tidak tahu. Dzakar Ibnu Katsir fi tafsir, thumma qala yurwa an hadzal qaul an Aisyah an Urwa wa Abi Sya'tha wa Abi Nahyak wa ghairihim. Ini ya disebutkan bahwasanya ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan beliau mengatakan bahwa ini diriwayatkan dari ucapan Aisyah, dari Urwah bin Abi Sya'tha wa Abi Nahyak wa ghairi, dan selain mereka. Kita beralih kepada halaman berikutnya, halaman 98. Wal muradu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bitafsir alladhi ya'lamuhu ar-rasikhun wa tafsirul mutasyabih. Yang diinginkan oleh Ibnu Abbas dalam ucapan beliau yaitu penafsiran yang tidak diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya, wa huwa tafsirun mutasyabih, yaitu tafsir mutasyabih untuk orang-orang awam. Orang awam enggak faham, tapi ulama faham. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, Quran. Minhu ayatun muhkamat, di antaranya ada ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, inilah induknya Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain itu adalah ayat-ayat mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk mencari fitnah dan mencari takwil-takwilnya dengan takwil-takwil pribadi yang tidak mendasar dari dalil-dalil syariat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warasikhuna fil ilm, demikian pula orang-orang yang dalam ilmunya. Dalam ilmunya. Farasikhuna fil ilmi ya'maluna ma'nal mutasyabih alladhi yakhfa ma'nahu an katsirin minan nas bima atahumullahu min basirah wa fahmin li kalamillahi subhanahu. Maka orang yang dalam ilmunya itu mereka mengetahui makna ayat-ayat mutasyabih. Ulama maksudnya.
Kita kan kalau nggak tahu tanya sama ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kalian tidak tahu. Maka orang yang dalam ilmunya ya'lamuna, mereka mengetahui makna al-mutasyabih. Mereka tahu makna ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas, alladzi yakhfa ma'nahu ala katsirin minan nas, yang tersembunyi maknanya kepada kebanyakan manusia, bima atahumullah, karena Allah memberikan kepada mereka min basirah, dari ilmu, wa fahmin, dari pemahaman, likalamillahi subhanah, untuk ucapan Allah, firman Allah ini. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi para ulama lah mereka orang-orang yang paling berilmu, mewarisi ilmu agama. Nah, kita jelaskan bahwasanya para ulama ini akan menimbang dalil-dalil syariat, lalu ditetapkan, diistinbatkan, ditetapkan, dipetik kesimpulan, lalu menjadi apa? Pemahaman yang diwarisi. Waraddin ilmu tasyabih minhu ilal muhkam. Ya, dan para ulama inilah yang mereka apa namanya? Raddin, menolak untuk ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Sehingga kalau kita katakan para ulama orang yang dalam keilmuan tentang agama, maka terkadang mereka bisa mengerti maksud dari satu ayat yang kita nggak sampai akal kita di situ. Orang yang baru belajar, ya, orang yang baru apa? Baru belajar. Ini para ulama. Para ulama. Siapa para ulama? Orang-orang yang menguasai ilmu agama. Orang-orang yang belajar tentang ilmu agama dengan dalil-dalil yang syar'i. Wa amma at-tafsir alladzi la ya'lamuhu illallah huwa haqa'iqu sifatillahi azza wa jal. Adapun tafsiran yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya di sana ada penafsiran la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu artinya kecuali hanya Allah, hatta sekelas para ulama, bahkan Nabi pun tidak tahu. Maknanya apa? Huwa haqa'iqu sifatillah. Itu maknanya tentang hakikat sifat-sifat Allah itu. Nggak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu itu. Ya, misalnya Allah katakan innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau ditanya bagaimana penglihatan Allah itu, bagaimana matanya Allah melihat itu, bagaimana telinganya Allah mendengar itu, ini nggak ada yang tahu ini. La ya'lamuhu illallah. Ini nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa haqa'iqul yaum al-akhir, demikian pula hakikat yang ada pada hari akhir. Kita diberitakan maksudnya hari akhir itu begini-begini, kiamat itu begini-begini. Bagaimana yang terjadi di negeri akhir itu? Imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Ada orang masuk surga, masuk neraka. Orang masuk surga begini-begini, masuk neraka begini-begini. Ada orang yang masuk neraka, kata Nabi, dicampakkan ke dalam neraka gara-gara lisannya nggak bisa dia rem, nggak bisa dia jaga dari menjatuhkan kehormatan orang, menggunjing orang. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan, saking dalamnya lubang dasar neraka itu. Kita hanya diberitakan secara global, maknanya bagaimana kita nggak tahu. Kalau dalamnya perjalanan 70 tahun, kira-kira masih ada nggak perjalanan 80 tahunnya, masih ada nggak perjalanan 100 tahunnya. Kira-kira di kiri kanannya apa? Kira-kira isinya apa? Siapa-siapa aja di dalamnya? Kok bisa apinya menyala dengan jumlah ruangan yang sangat lingkupnya besar sekali? Ini perkara-perkara la ya'lamuhu illallah. Nggak ada yang tahu ini. Kita hanya diberitakan globalnya. Wa haqa'iqul yaumal akhir. Adapun tentang hakikat apa yang ada di sana pada realitanya, itu kan kita nggak tahu secara detail merinci semuanya itu, kecuali apa yang diberitakan dalam Quran dan hadis saja. Kita nggak berani berbicara tentang itu. Pokoknya jangan sampai apa seorang itu membuat-buat perkara yang tidak pernah diucapkan oleh ulama. Dia karang-karang, ya, dia bikin-bikin cerita, walaupun dia itu hanya bercerita kepada anak kecil. Maka jangan bicara sama anak kecil tentang neraka, menjelaskan kepada anak kita bahwa dosa mengantarkan kepada neraka. Apa di neraka wahai abi? Ditanya sama anaknya. Kita katakan di neraka itu adalah tempat orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang tak sholat, orang-orang tak memberi makan untuk anak yatim, orang-orang yang apa namanya, yang berbuat ini dan itu. Jelaskan yang ada dalilnya. Nggak usah kita buat-buat di neraka itu ada apa namanya raksasa besar, nanti kamu akan dimakan. Ya, dikarang-karang berita-berita yang sama sekali tidak punya dalil. Walaupun sama anak kecil. Apalagi kalau sama orang besar, jangan. Ya, sampai nasallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahwa penduduk surga bikin jembatan ke neraka, penduduk neraka bikin jembatan. Ini dari mana dia tahu?
Ya, walaupun hanya apa? Hanya bercanda. Ini perkara gaib, perkara yang seorang itu hendaknya menjaga lisannya. Ya, tidak pernah ada ulama yang mengucapkan seperti itu sampai membuat perumpamaan-perumpamaan walaupun maksudnya baik. Walaupun apa? Maksudnya ingin menekankan tentang satu hal yang penting. Hati-hati kita. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, iyyaka an tatakallama fil masalah wa laysa laka imam. Hati-hati berucap tentang sesuatu. Beliau ulangi 2 kali. Hati-hati berucap tentang sesuatu yang tidak pernah ada pun satu ulama yang berbicara tentang apa yang diucapkan tadi. Jangan. Kalau nggak ada yang bilang jangan, maka agama ini tinggal ngikut aja. Apa dibilang ulama, itu yang kita ucapkan. Apa ditulis ulama, itu kita jelaskan. Nggak usah kita tambah-tambah. Yang ada saja sudah banyak itu. Yang ada saja sudah capek kita itu mau jelaskan. Ya, mau membantah keyakinan-keyakinan batil orang-orang wahdatul wujud yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan zat makhluk. Nggak perlu kita bikin lagi analisa-analisa baru, penemuan-penemuan baru untuk mematahkan syubhat mereka. Nggak perlu. Sudah banyak cendekiawan ulama-ulama muslim yang telah lahir ribuan bahkan ratusan tahun lalu, ya, yang lebih paham dan lebih cerdas dibandingkan kita. Kecerdasan mereka kecerdasan ghairu muktasab, tanpa diusahakan. Kita ini semua kecerdasannya muktasab. Siapa paling pintar di masjid ini? Siapa yang hafal Quran 30 juz? Kira-kira ada enggak orang satu kali dengar itu langsung hafal? Enggak, pasti ada usaha. Ini kecerdasan orang zaman sekarang. Kecerdasan muktasab, semuanya itu diusahakan. Kenapa orang pintar? Karena dia belajar. Kenapa dia bisa hafal? Karena dia menghafal. Tidak ada kecerdasan manusia zaman sekarang kecerdasan ghairu muktasab seperti kecerdasannya Imam Bukhari yang satu kali dengar tak ada maksud untuk menghafal langsung hafal. Kecerdasan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, saat mereka lewat di pasar mereka tutup telinganya karena khawatir setiap yang didengar langsung dihafal walaupun tak ada maksud untuk menghafal. Kan tidak ada zaman sekarang yang seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian Syekh mengatakan hafizahullah taala, amma tafsir alladzi la ya'lamuhu illa Allah fa huwa haqa'iq sifatillahi azza wa jal wa haqa'iq al-yaum al-akhir. Terkait dengan sifat-sifat Allah hakikatnya seperti apa, terkait dengan hakikat hari akhirat itu seperti apa, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Mimma dzukira fi kitabillahi azza wa jal, dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa dzukira fi sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa urifa ma'nahu wa dalalatuhu, ya, dan diketahui maknanya, isinya diketahui. Wa khafiya kunhuhu, tapi hakikatnya itu tersembunyi. Maknanya kita tahu. Allah sami, Allah mendengar. Allah punya tangan, Allah sebut wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Apa yang menyebabkan kau iblis enggak mau sujud dengan apa yang aku cipta dengan tanganku? Kita tahu maknanya yadun itu artinya tangan. Kita paham. Tapi khafiya kunhuhu, tersembunyi hakikatnya. Kunhuhu itu hakikatnya seperti apa? Kita enggak tahu karena Allah enggak jelaskan. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma. Tidak ada satupun hal yang ada di surga lalu sama dengan yang ada di dunia kecuali hanya sekedar sama namanya saja. Paham ini? Tidak ada satupun perkara yang ada di surga lalu ada juga di dunia kecuali hanya sekedar namanya saja yang sama. Di surga Allah sebut di antara buah-buahan yang Allah sediakan untuk penduduk surga itu ar-rumman, yaitu buah delima. Ya kan? Di Indonesia ada buah delima enggak? Saya pernah makan buah delima. Ada ya, tapi jarang ya. Ada tapi jarang. Sebagai tempat ada yang makan buah delima. Atau mungkin ada yang pernah ke Arab Saudi, ya. Kebetulan dia beli buah delima, ya, biasanya di Taif banyak dijual. Ada yang sudah jadi jus, ada yang buahnya langsung. Maka kata Abdullah bin Abbas, laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma. Tidak ada sesuatu yang ada di surga lalu juga ada di dunia kemudian mau disamakan hakikatnya, enggak. Itu hanya sama namanya, hakikatnya pasti enggak sama. Delima Indonesia dengan delima yang ada di surga tentu berbeda. Enggak akan sama. Sama-sama delima tapi rasanya beda. Jadi kalau ditanya bagaimana hakikatnya itu delima yang ada di surga itu, enaknya bagaimana? Enggak terbayangkan dengan kita enaknya. Yang jelas pasti enak. Yang jelas apa? Pasti lebih enak. Mungkin delima di dunia ada yang enggak suka, rasanya enggak jelas, enggak enak mungkin bagi sebagian orang. Tapi kalau delima surga dijamin pasti semua orang suka.
Ini hakikat namanya. Kalau nanya hakikat, nggak ada yang tahu hakikatnya. Walaupun sama namanya. Walaupun apa? Sama. Demikian pula, kalau misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya penduduk surga itu akan diberikan buah-buahan berupa anggur, ainab misalnya, anggur. Apakah sama anggur dunia dengan akhirat? Beda. Di dunia kita nggak suka anggur, tapi kalau di akhirat, pasti kita suka. Karena tentu sama nama, belum tentu sama hakikat. Maka kalau ditanya orang hakikatnya kayak mana, kita nggak tahu hakikatnya, karena Allah nggak jelaskan. Tapi yang jelas di sana, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian akan dapat apa yang kalian inginkan, walakum fiha ma tad'un, semua yang kalian minta pasti ada. Kalau minta maksiat ada nggak di surga? Minta maksiat ada nggak di surga? Ya nggak ada. Nggak ada orang berpikiran mau maksiat, mau zina. Oh kalau gitu bisa nggak berzina di surga? Ngapain berzina? Semuanya halal, tidak perlu apa? Berzina. Maka orang-orang yang berpikiran-pikiran kotor, ini bukan penghuni surga. Jadi kalau ditanya, kalau gitu ada nggak rokok di surga? Kalau gitu ada nggak daging babi di surga? Saya mau makan daging babi. Kalau gitu ada nggak khamr, mabuk-mabukan? Saya mau mabuk-mabukan seperti yang dia bayangkan, mabuk-mabukan di dunia. Maka jawabannya, kalau pikiran kotor begitu nggak mungkin kamu masuk surga. Nggak ada penduduk surga berpikiran seperti itu, ya kan? Surga itu untuk orang-orang yang apa? Sifat mereka lurus. Mereka ini orang-orang yang baik, hati-hatinya yang apa namanya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka Syekh mengatakan, fana'kilul ma'ani wa nafhamul ayat, lakin al-kunhu wal haqiqatu Allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bihi. Fana'kilul ma'ani, kita mengerti maknanya. Kalau disebut dalam Quran, penghuni surga akan memakan buah delima, demikian pula mereka disediakan buah-buah anggur misalnya, maka kita tahu artinya. Kalau Allah sebut Allah punya tangan, Allah punya penglihatan, pendengaran, kita tahu artinya. Wa nafhamu ad-dalalat, kita faham dalilnya. Walakin al-kunhu wal haqiqatu, akan tetapi hakikatnya Allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bihi. Allah yang paling tahu, kita tidak tahu. Kita apa? Tidak tahu. Ini tafsir dari ayat la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wallahu a'lam. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum